Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah saya semua. Alhamdulillah ya. Nah, eh, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait tentang materi ukuran data. Materi kita yaitu hari ini ukuran data. Jadi anak-anak, ketika kalian sedang mengikuti upacara bendera merah putih, kita seringkali memperhatikan teman-teman kita. Terkadang kita tanpa sadari kita membandingkan tinggi rendah siswa dalam upacara tersebut. Ada yang tingginya 170 cm, ada yang tingginya 165, ada yang tingginya 150, dan bahkan ada tingginya yang 140. Nah, jika kita mencoba mendata tinggi masing-masing siswa, pasti hasilnya mengacu pada suatu nilai tertentu yang disebut rata-rata. Rata-rata merupakan salah satu contoh ukuran data. Itu anak-anak. Jadi ukuran data sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu pertama ukuran pemusatan data, yang kedua ukuran letak data, dan yang ketiga ukuran penyebaran data. Kita masuk kepada poin pertama, yaitu terkait tentang ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Nah, di ukuran pemusatan data sendiri anak-anak terdiri dari 3 bagian, yakni ada mean, ada modus, ada median. Nah, kita masuk kepada poin pertama, yakni terkait tentang rataan hitung atau mean. Rataan hitung atau mean. Rataan hitung atau mean. Jadi anak-anak, apa yang kalian ketahui terkait tentang rataan hitung atau mean? Ada yang bisa membantu Pak? Nah, jadi langsung saja, rataan hitung seringkali disebut sebagai ukuran pemusatan atau rata-rata hitung. Rataan hitung seringkali disebut dengan istilah mean atau dilambangkan dengan X bar. Apa ini X bar? X bar ini menandakan artinya rataan, rataan ya, menandakan rataan. Nah, jadi rataan hitung atau mean ini dilambangkan sebagai X bar atau tadi rataan ya. Nah, rataan hitung. Yang pertama, di rataan hitung di situ ada rataan data tunggal. Di dalam poin rataan hitung ada rataan data tunggal. Apa yang dimaksud dengan rataan data tunggal? Rataan data tunggal adalah rataan dari sekelompok atau sekumpulan data yang banyaknya n adalah jumlah dibagi dengan banyaknya data. Rataan atau rataan hitung dari suatu kumpulan data diberikan sebagai perbandingan jumlah semua nilai data dengan banyaknya nilai data. Jadi rataan data tunggal sendiri dirumuskan sebagai X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai ke tambah Xn dibagi dengan N. Nah, itu keterangannya. Keterangan dari rumus ini yakni X bar sendiri menyatakan X bar ini menyatakan
rataan dari kumpulan data. Rataan dari kumpulan data. Kumpulan data. Sedangkan N-nya adalah banyaknya data yang diamati, atau ukuran datanya, Sedangkan XI ini nilai data amatan KI, Nah, jadi anak-anak, rumus ini keterangannya menjelaskan terkait tentang X bar ini menyatakan rataan data, kumpulan data, sedangkan N adalah banyaknya data yang diamati atau ukuran data, sedangkan X ini adalah nilai data amatan KI. Itu. Jadi kita masuk pada contoh soal untuk menjelaskan terkait tentang rumus ini. Misalnya diberikan contoh soal terkait tentang rataan data tunggal. Ya, jadi anak-anak coba perhatikan contoh soal berikut. Dari hasil tes 10 siswa kelas 11 diperoleh data 3, 7, 6, 5, 6, 9, 8, 7, dan 6. Kemudian pertanyaannya, tentukan rataan dari data tersebut. Nah, bagaimana kita menentukan nilai rataan dari data hasil tes 10 siswa kelas 11 ini? Nah, kita menggunakan rumus rataan data tunggal, yakni X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 ini apa? X1 tambah X2 tambah X3 sampai ke ini menandakan tadi XI nya nilai data amatan KI. Kita lihat nilai data amatan KI. Nilai data amatan KI yaitu ini. Ada 3, 7, 6, 5, 3, 6, 9 dan seterusnya. Maka kita masukkan ke nilai data amatannya, yaitu 3 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6. Nah, ini adalah nilai data amatannya. Sedangkan dibagi dengan N. N ini apa? N ini adalah banyaknya data yang diamati. N ini adalah banyaknya data yang diamati. Anak-anak perhatikan, data yang diamati di sini sebanyak 10. Bagaimana kita menentukan 10? Hitung data amatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya adalah 10. Nah, sekarang kita sederhanakan. Pasti anak-anak sudah mengetahui penjumlahan dan pembagian. Nah, 3 tambah 7 tambah 6 seterusnya. Ini adalah hasilnya 60. 60 dibagi 10. 60 dibagi 10 yaitu 6,0. Jadi, anak-anak, kita menemukan rataan dari data hasil tes 10 siswa kelas 11 diperoleh 6,0. Jadi rataan dari data tersebut 6,0. Nah, sampai di sini anak-anak bisa dipahami. Nah, kalau bisa dipahami kita lanjut kepada materi selanjutnya. Nah, jadi perhatikan anak-anak, kita masuk pada poin kedua, yakni terkait tentang rataan dari data distribusi frekuensi. Ini masih berbicara lingkup rataan hitungan. Nah, apabila data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka rataan dirumuskan sebagai berikut. X bar Fi
kali XI tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah sampai Fn kali Xn dibagi dengan Fi tambah F2 tambah sampai ke Fn, atau sigma Fi kali Xi I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma Fi I sama dengan 1 sampai N. Nah, jadi keterangannya anak-anak, keterangan dari rumus ini, yakni Fi ini menandakan terkait tentang frekuensi untuk nilai Xi atau frekuensi bobotnya untuk data ke I, frekuensi bobot untuk data ke I-nya. Sedangkan Xi tadi sama, yaitu data ke I-nya, sedangkan N juga menandakan banyaknya data. Nah, jadi anak-anak, untuk lebih memahamkan anak-anak terkait tentang rumus ini, terkait tentang rataan dari data distribusi frekuensi, kita masuk pada contoh soal. Nah, jadi perhatikan contoh soal berikut. Misalkan diberikan data umur dari 10 siswa calon paskibraka, ada 18, 16, 15, 15, 17, 16, 16, 17, 18, dan 18. Pertanyaannya, hitunglah rata-rata umur dari 10 siswa calon paskibraka tersebut. Nah, anak-anak, sesuai dengan pernyataannya tadi bahwa apabila disajikan dalam bentuk tabel, kita sajikan dalam bentuk tabel untuk menyelesaikan soal tersebut, untuk mencari rata-rata umur dari 10 siswa calon paskibraka. Nah, pertama kita tulis untuk nilai XI-nya. Nilai XI-nya adalah data KI-nya. Data KI-nya ada 15, apabila diurutkan ada 15, 16, 17, dan 18. Sedangkan frekuensi siswa, banyaknya siswa atau frekuensi Fi adalah apa? Frekuensi untuk nilai Xi, frekuensi bobot untuk data KI-nya. Nah, untuk frekuensi bobotnya, di sini ada 2, 3, 2, 3. Dari mana 2 dan 3 ini? 2 dan 3 ini dari data nilai Xi-nya, data KI-nya. Di sini ada 15, ada 2 siswa calon paskibraka ini yang umurnya 15, dan ada 3 siswa yang umurnya 16, dan ada 2 siswa yang umurnya 17, dan ada 3 siswa yang umurnya 18. Nah, jadi sigma Fi sama dengan 10, I sama dengan 1 sampai 4. N dari mana? 4 ini N adalah banyaknya data tadi. Banyaknya data berapa? Banyaknya data dari data KI-nya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya data ada 4. Nah, sedangkan Fi kali Xi sesuai dengan rumus. Sesuai dengan rumusnya. Fi kali Xi dari mana 20? 20 hasil dari perkalian antara nilai Xi dan Fi-nya. Banyaknya siswa dan nilai Xi-nya adalah datanya. Jadi 2 dikali 15 sama dengan 20, 3 kali 16 sama dengan 48, 2 kali 17 sama dengan 34, 3 kali 18 sama dengan 54. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumus ini, sigma Fi kali Xi, I sama dengan 1 sampai N-nya berapa? 4 tadi, banyaknya data KI-nya. Jadi apabila dijumlahkan 20 tambah 48 tambah 34 tambah 54 sama dengan 166. Nah, belum berhenti sampai di sini anak-anak. Sekarang kita masukkan rumus keseluruhannya. Kita menggunakan rumus ini untuk mencari rata-rata umur dari 10 siswa calon paskibraka. Nah, kita masukkan sigma Fi kali Xi, I sama dengan 1 sampai N-nya berapa? Nilainya berapa? Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 166 dibagi dengan sigma Fi, I sama dengan 1 sampai N-nya. Sigma Fi-nya berapa? Hasilnya adalah 10. Maka 166 dibagi 10 yaitu 16,6. Nah, sampai di sini anak-anak bisa dipahami. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, jadi anak-anak, pertama kali tadi harus urutkan dia dulu. Urutkan dari yang terkecil hingga ke besar.
Jadi ada 15, 16, 17, 18. Situ. Nah, sampai sini bisa dipahami kira-kira. Nah, jadi anak-anak kita masuk pada median. Median ini masih pada tahap ukuran pemusatan data. Nah, apa yang dimaksud dengan median? Median adalah data yang terletak di tengah setelah data itu disusun menurut urutan nilainya menjadi 2 sama besar. Nah, jadi makna dari median ini membagi 2 data yang sama besar. Membagi 2 data sama besar. Sama besar. Nah, misalnya jika banyaknya data ganjil, maka mediannya merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah. Misalkan untuk data yang sudah diterurut ada 2, 3, 5, 8, 11, 13, 20. Bagaimana cara menentukan mediannya? Tadi ingat definisinya bahwa median membagi 2 data yang sama besar. Itu. Sehingga membagi 2 data yang sama besar. Nah, membagi 2 data sama besar, yakni mediannya terletak pada 8. Kalau kita hitung dari kiri 1, 2, 3, sedangkan hitung dari kanan 1, 2, 1, 2, 3, maka terletaknya mediannya terletak pada 8 yang membagi 2 data sama besar. Bukan sama besar arti nilainya, tapi sama besar dari data tersebut. Nah, sedangkan untuk jika datanya genap, maka setelah data diurutkan, mediannya diambil sebagai rataan. Mediannya diambil sebagai rataan dari 2 data tengah. Misalkan untuk data yang sudah terurut 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ini kan menunjukkan data genap. Sedangkan yang pertama tadi datanya ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data yang genap. Kita mau menentukan di manakah terletak mediannya atau data yang bisa membagi 2 bagian. Maka kita gunakan rumus median sama dengan data yang membagi 2 besar, yaitu antara 5 dan 5,5. Jadi 5 tambah 5 dibagi dengan 2. Membagi data sama besarnya 2. Yaitu 5 tambah 5 10. 10 dibagi 2 yaitu sama dengan 5. Nah, kita masuk pada median untuk data tunggal. Median data tunggal ini adalah suatu nilai tengah yang telah diurutkan. Median dilambangkan dengan ini. Dilambangkan. Untuk menentukan nilai median, data tunggal dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, mengurutkan data kemudian cari nilai tengah, dicari nilai tengah. Yang kedua, jika banyaknya data besar, setelah data diurutkan digunakan rumus. Rumusnya untuk n ganjil tadi, median sama dengan x 1/2 dikali dengan n tambah 1. Untuk data genapnya, median sama dengan x n/2 tambah x n/2 tambah 1 dibagi dengan 2. Nah, itu untuk mencari median untuk data tunggalnya. Keterangannya xn/2 sama dengan data pada urutan ke n/2 setelah data tersebut diurutkan. Nah, kita masuk pada contoh soal. Di sini anak-anak ada contoh soal. Data penjualan suatu toko handphone dalam 2 minggu berturut-turut adalah A. Minggu pertama 10, 8, 12, 9, 9, 12, 18, 10, 4. Sedangkan untuk minggu kedua
Ada 20, 3, 9, 11, 4, 11, 12, 1, 10, 9, 12, 8, 10. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Untuk poin A pertama, kalau kita melihat atau menghitung, data yang kemudian ada adalah genap. Ukuran kumpulan data minggu pertama adalah N sama dengan N-nya sama dengan 9, yaitu ganjil. Setelah diurutkan dari data tersebut, kita urutkan dari kecil sampai besar, ada sehingga memperoleh 4, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 12. Oleh karena itu kita masukkan rumusnya tadi untuk data N ganjil, yaitu X per 2 kali N tambah 1, maka diperoleh X sama dengan 5. 5 ini terletak pada 9. Jadi untuk medianya itu terletak di 9. Nah, untuk poin B, ukuran kumpulan data minggu kedua adalah N sama dengan 12. Data ini kalau kita hitung ada 12 data, yaitu genap. Jadi medianya Xn per 2 tambah Xn per 2 sama dengan 1 per 2 X tambah 5, 6 tambah 7. Terletak pada antara 9 dan 10. Terletak antara 9 dan 10. Maka hasilnya 9 tambah 10 per 2 dikali dengan 9 tambah 10, hasilnya 9,5. Oke. Nah, kita masuk kepada modus. Apa yang anak-anak kita terkait tentang modus? Simpelnya adalah modus ini data yang sering muncul. Jadi modus itu adalah data yang sering muncul. Yang sering muncul. Nah, ini simpelnya modus adalah data yang sering muncul. Nah, modus sendiri terbagi dua bagian, yaitu modus data tunggal dan modus data bergolong. Apa yang dimaksud dengan modus data bergolong? Apa yang dimaksud dengan modus data tunggal, anak-anak? Modus dari data tunggal adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Data yang sering muncul atau data yang sering dengan frekuensi tertinggi. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut. Tentukan modus dari data di bawah ini. Ada 2, 1, 4, 1, 1, 5, 7, 8, 9, 5, 5, dan 10. Nah, penyelesaiannya, pertama kita urutkan data dari data yang masih acak. Kita urutkan dia dari data yang rendah ke data yang ke tinggi. Nah, bagaimana kita mencari modusnya? Modusnya tadi apa? Modus ini adalah data yang sering muncul. Kita lihat data yang sering muncul di sini apa? Data yang sering muncul di sini adalah 1 dan 5. Data yang sering muncul adalah 1 dan 5. Kita lihat apakah betul 1 dan 5. Data 1 mengandung 3, sedangkan 5 juga mengandung 3, maka modusnya adalah 1 dan 5. Ini adalah modusnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami kan? Kalau bisa kita masuk kepada poin 2, modus data bergolong. Modus data bergolong sendiri dirumuskan sebagai berikut. Jika datanya disusun secara berkelompok, maka untuk menentukan modus digunakan rumus berikut. Modus sama dengan TP tambah P dikali D bagi D1 tambah D2. Keterangannya, TP ini sama dengan TP bawah kelas yang mengandung modus atau kelas dengan frekuensi terbanyak. Sedangkan P ini adalah panjang kelasnya, sedangkan D1-nya adalah selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya. Nah,
Tadi kita sudah mempelajari terkait tentang ukuran pemusatan data anak-anak. Sekarang kita masuk kepada materi terkait tentang ukuran letak data. Nah, selain ukuran pemusatan ada juga terkait tentang ukuran letak data. Disebut ukuran letak. Adapun ukuran letak meliputi kuartil, desil, dan persentil. Nah, kita masuk kepada poin A, yaitu terkait tentang kuartil. Kuartil atau dilambangkan dengan ki. Nah, jadi anak-anak telah diketahui bahwa median itu membagi sekumpulan data yang diurutkan menjadi dua bagian yang sama. Sedangkan kuartil ini membagi sekumpulan data tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Artinya terdapat 3 nilai yang akan menjadi sekumpulan data. Artinya apa? Ada 3 nilai yang akan menjadi sekumpulan data anak-anak. Sekumpulan data menjadi 4 bagian. Bagian yang sama banyak. Nilai-nilai tersebut adalah kuartil pertama. Nilai tersebut adalah kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga. Dengan demikian, Q1, Q2, dan Q3 bersifat 25% data jumlah data jatuh di bawah Q1, sedangkan 50% ini jatuh di bawah Q2, sedangkan 75%-nya jatuh di bawah Q3. Nah, semisal ada garis ini menandakan X minimum min Q1, Q2, Q3, X maksimumnya. Nah, dibagi menjadi 1/4 bagian. 1/4 bagian semua. 1/4 bagian. Nah, keterangannya X min ini adalah data terkecilnya. Data terkecil. Keterangan data terkecil. Sedangkan Q1 itu adalah kuartil ke-1, kuartil ke-1, ini kuartil ke-2, ini kuartil ke-3. Sedangkan X maksimumnya adalah data terbesarnya. X maksimumnya adalah data terbesar. Nah, kan ya. Jadi ini keterangannya. Nah, pembahasan kuartil ini selanjutnya akan berguna untuk menyelesaikan masalah median, desil, dan persentil. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, masalah kuartil ini anak-anak dapat digunakan misalnya menentukan kelulusan siswa pada suatu ulangan jika ditentukan aturan siswa yang lulus adalah 25% dengan nilai tertinggi. Contohnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 3, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Penyelesaiannya bagaimana anak-anak? Nah, penyelesaian dari data tersebut, pertama kita urutkan datanya. Ada 3, 5, dari data tersebut kan sudah diurutkan sama besar. Data
yang sudah diurutkan dari kecil sampai besar. Nah, bagaimana kita menentukan Ki satunya, Ki dua, dan Ki tiganya? Kita kembali ke definisi. Definisinya bagaimana? Definisi dari kuartil yakni median kuartil membagi sekumpulan data terbagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kita tulis kembali 3, 5, 6 7, 7, 8, 8, 9, dan 10. Letak Ki satunya mana? Membagi seperempat bagian sama besar. Menjadi 4 bagian sama besar. Nah, menjadi 4 bagian sama besar. Artinya letak Ki satu terletak pada 6, sedangkan 7 ini terletak Ki 2, sedangkan 8 ini letak dari Ki tiganya, kuartil ketiga. Maka sehingga Ki 1, Ki 2, sehingga Ki satunya 6, Ki 2 nya 7, dan Ki tiganya adalah 8. Itu anak-anak. Oke anak-anak. Nah, kita masuk pada desil dan presentir data tunggal. Nah, jika median membagi data menjadi 2 bagian dan kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama, maka desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Misalnya garis bilangannya X minimum D1 D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 sampai X minimum, maksimum, max. Nah, sehingga letak Ki DI ini adalah desil KI-nya. Letak KI-nya adalah letak DI adalah desil KI. Keterangannya, DI tadi menyatakan desil KI-nya, sedangkan I-nya ini adalah 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai 9 sampai maksimum, X maksimumnya. Sedangkan E-nya sama dengan banyaknya data. Nah, misalkan diberikan contoh anak-anak. Contoh. Diketahui data 9, 10, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Tentukan desil keduanya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan contoh ini? Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, pertama, untuk menyelesaikan soal ini kita pertama urutkan datanya dulu. Jadi anak-anak kita urutkan datanya. Penyelesaian. Urutkan datanya terlebih dahulu, urutkan data. Urutkan data menjadi 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, dan 9, dan 10. 10 ini ada 11 ya. 10 dan 11. Nah, letak desil keduanya diurutkan data kita masuk ke rumusnya menggunakan rumus tadi dari sentil. Nah, kita letak dari keduanya, letak desil kedua yaitu kedua diurutkan data
Oke. 2 tambah kali 10 tambah 1 dibagi dengan 2, 10 maaf. Dari banyaknya data nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama dengan 20 per 10, yaitu 2,2. Nah, D2 terletak pada urutan ke 2,2, sehingga D2-nya sama dengan X2. Kita misalkan X2-nya. X2 ditambah 2,2 dari desi keduanya tadi. Setelah diurutkan, 2,2 dikali dengan X3 dikurangi X2. Nah, jadi D2-nya sama dengan 5. X2-nya berapa? Ini anggap saja X1-nya, D1-nya, D2, D3, D4, D5 sampai seterusnya. Nah, D2-nya terletak di mana? Di 5. 5 ditambah, berarti ditambah berapa? Dari desi kedua tadi 2,2 dikali dengan X3-nya, X3. Berarti 5 dikurangi dengan 5. Hasilnya berapa? 5. 5 kurangi 5, 0. 0 kali 0,2 kan hasilnya 0. 5 tambah 0 sama dengan 5. Berarti letak dari desil kedua yaitu berada di 5,0 setelah sini, ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Nah, jadi anak-anak kita masuk kepada ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan yaitu median, modus, dan mean merupakan informasi yang memberikan penjelasan kecenderungan dari data sebagai wakil dari beberapa data yang ada. Adapun ukuran penyebaran data memberikan gambaran seberapa besar data menyebar dari titik pemusatan. Ukuran penyebaran meliputi jangkauan range, simpangan rata-rata, divisi rata-rata, dan simpangan baku. Nah, kita masuk kepada A, jangkauan range-nya. Ukuran penyebaran yang paling sederhana atau dalam kurung kasar adalah jangkauan range atau rentangan nilai, yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil. Nah, range data tunggal, Nah, untuk range data tunggal dirumuskan dengan R sama dengan X max maksimumnya dikurangi dengan X min. Nah, sedangkan untuk range data bergolongnya, untuk data bergolong, nilai tertinggi diambil dari nilai tengahnya. Dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas yang terendah. Itu. Jadi untuk range data bergolongnya itu nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas yang terendah. Kira-kira begitu anak-anak. Nah, nanti itu anak-anak bisa lihat contoh soalnya nanti pelajari di situ, nanti baru dipertanyakan. Nah, kita masuk kepada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Nah, simpangan rata-rata adalah suatu nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung. Nah, kita masuk pada poin simpangan rata-ratanya untuk data tunggal. Untuk data tunggalnya. Nah, simpangan rata-rata data tunggal dirumuskan sebagai berikut. SR ini adalah simpangan rata-ratanya.
1 per n sigma mutlak x kurang mutlak xi kurang x bar i sama dengan 1 sampai n. Keterangannya adalah SR itu adalah simpangan rata-ratanya, sedangkan untuk n-nya ini adalah ukuran data. XI-nya, data ke I-nya, misalnya datanya XI, X1, X2, X3 sampai Xn. Sedangkan X bar ini adalah rataan hitungnya. Rataan hitung. Itu. Nanti anak-anak pahami saja contoh soalnya. Nah, sedang kita masuk kepada untuk data bergolongnya, simpangan rata-rata untuk data bergolong. Nah, simpangan rata-rata data bergolong dirumuskan SR sama dengan sigma FI mutlak SI dikurangi X bar I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan dibagi dengan sigma FI I sama dengan 1 sampai N nya. Nah, keterangannya yang hampir sama keterangannya. FI nya adalah frekuensi KI nya. Nah, anak-anak kita masuk kepada simpangan kita masuk pada simpangan baku deviasi standar. Simpangan baku deviasi standar. Sebelum membahas simpangan baku anak-anak atau deviasi standar ini, perhatikan contoh berikut. Kamu tentu tahu bahwa setiap orang memakai sepatu yang berbeda-beda ukurannya. Ada yang berukuran 30, ada yang berukuran 32, 33, 39, 40 dan 41. Perbedaan ini dimanfaatkan oleh ahli statistik untuk melihat penyebaran data dalam suatu populasi. Perbedaan ukuran sepatu biasanya berhubungan dengan tinggi badan manusia. Kira-kira begitu. Nah, kita masuk kepada poin pertama, yaitu simpangan baku untuk data tunggal. Simpangan baku untuk data tunggal. Simpangan baku untuk data tunggal. Simpangan baku atau deviasi standar data tunggal dirumuskan sebagai berikut. SE atau sama dengan akar sigma X kuadrat kurang X kuadrat XI kuadrat I sama dengan 1 sampai N dikurangi dengan sigma X bar I sama dengan 1 sampai N dipangkatkan 2 dibagi dengan N kurang 1 untuk N kurang dari 30 atau merupakan data sampel Nah, ini untuk rumus simpangan baku. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada sedangkan untuk simpangan baku untuk data bergolong, bergolong yaitu
E sama dengan akar dari sigma Fi Xi kurang X bar dipangkatkan 2 I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N kurang 1 untuk N kurang dari 30 atau merupakan data sampel. Nah, data sampel. Nah, kira-kira begitu anak-anak. Nah, jadi anak-anak nanti contoh soalnya anak-anak bisa pelajari sendiri. Kalaupun masih tidak bisa dipahami nanti dipertanyakan. Mungkin sampai di sini saja apa yang Pak jelaskan. Kurang lebihnya Pak mohon maaf. Apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi mohon dimaafkan karena itu bagian dari kelemahan Pak. Nah, mungkin sampai di situ. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.